Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna na'udzubika min haula'i al-arba'. Ikhwas sekalian rahimakumullah, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kekuatan dan kesempatan untuk melanjutkan bacaan kita pada tafsir juz'i amma di surat An-Naba dari tafsir Ibn Jarir At-Tabari rahimahullah ta'ala. Kita terhenti pada ayat yang ke-17 dari surat An-Naba, ya, setelah sebelumnya kita berbicara tentang apa yang menjadi keyakinan orang-orang musyrikin, orang-orang kafir, ya, tentang pengingkaran mereka kepada yaumul qiyamah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangkan bukti-bukti kemaha besaran Allah, kemaha kuasaan Allah tentang yaumul ba'ts, ya, tentang adanya hari kebangkitan dengan ayat-ayat yang besar, ya, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan ayat-ayat yang besar, tanda-tanda kuasaan yang besar, baik yang ada di langit, yang ada di bumi, ya, yang itu menunjukkan betapa Allah baginya adalah mudah, ya. Kalau Allah kuasa, Allah mampu menciptakan makhluk-makhluk yang besar, maka Allah juga mampu untuk kemudian membangkitkan manusia, yang itu adalah dibandingkan dengan makhluk-makhluk tadi, ya, begitu kecilnya, ya, manusia adalah makhluk yang sangat kecil dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang Allah sebutkan di ayat-ayat yang sebelumnya. Maka setelah menyebutkan tentang ikhtilaf, ya, tentang adanya perselisihan antara orang-orang musyrikin yang meragukan, ya, adanya hari kebangkitan, hari kiamat, alladzi hum fihi yakhtalifun, ya, alladzi hum fihi yakhtalifun. Allah di ayat setelahnya menjelaskan bahwa apa yang mereka perselisihkan sudah selesai, ya. Tidak mungkin manusia akan berselisih kembali. Kenapa? Karena hari kiamatnya sudah di depan mata mereka, ya. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna yaumal fasli kana miqata yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba wa sujjiratil jibal fakanat saraba inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba
labithina fiha ahqaba la yadhuquna fiha bardan wala syaraban illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kidzaba wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba fadhuqu falan nazidakum illa adzaba. Ya. Allah berfirman, inna yaumal fasli kana miqata, sesungguhnya hari keputusan, yaumul fasl, kana miqata adalah suatu waktu yang ditetapkan. Yauma yunfakhu fis sur, yaitu hari yang pada waktu itu ditiup sangkakala. Fatatuna afwaja, lalu kamu datang berkelompok-kelompok, berbondong-bondong. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba, dan dibukalah langit maka terdapatlah beberapa pintu. Wa sujjiratil jibalu fakanat saraba, dan dijalankanlah gunung-gunung maka layaknya fata morgana. Ya. Inna jahannama kanat mirsada, sesungguhnya neraka jahanam itu padanya ada tempat mengintai, mirsad. Lit-taghina ma'aba, ya. Neraka jahanam adalah tempat kembali menjadi bagi orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang durhaka. Labithina fiha ahqaba, mereka akan tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya. La yadhuquna fiha bardan wala syaraba, ya, mereka tidak akan merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapatkan minuman, kecuali hanya dua jenis yang akan mereka dapatkan, illa hamiman wa ghassaqa, ya, selain hamim, ya, adalah air yang mendidih, wa ghassaqa adalah air yang berupa nanah dan darah yang tentu, ya, baunya, busuknya luar biasa. Ya. Baik, kembali kepada firman Allah, inna yaumal fasli kana miqata, sesungguhnya yaumul fasl, hari keputusan, adalah hari yang sudah ditetapkan waktunya. Yaumul fasl itu adalah di antara nama-nama yaumul qiyamah, ya. Yaumul fasl di antara nama-nama dari yaumu al-qiyamah, ya. Ada yaumul qiyamah, ada yaumul hasyr, ada as-sa'ah, ada at-tamatul kubra, ya, ada as-sakhah, ada al-azifah, dan nama-nama yang lain. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebut yaumul qiyamah dengan inna yaumal fasli, ya. Tidak pakai inna yaumal qiyamah atau inna az-zalzalah atau inna al-qari'ah, tapi adalah yaumu al-fasl, ya. Karena ada munasabah. Ada munasabah itu apa? Untuk menyesuaikan, ya, dengan redaksi yang sebelumnya, ya, bahwa redaksi sebelumnya bercerita tentang perselisihan, ya. Kan orang kafir itu dalam kondisi apa? Mempertanyakan, meragukan, benar ada hari di mana orang nanti dibangkitkan lagi. Emang benar ada hari di mana nanti orang setelah tulang belulang itu, ya, hancur seluruhnya, tidak tersisa, orang dibangkitkan lagi utuh, kemudian ditanya, ya. Maka untuk menjawab itu Allah katakan inna yaumal fasl, ya. Seperti Allah sifat Al-Quran dalam surat apa? At-Tariq kalau tidak salah, ya. Allah mengatakan apa? Innahu
laqaulun fasl wa ma huwa bil hazal. Al-Quran itu isinya keseriusan. Ya, firman Allah yang serius, yang nyata, yang benar, bukan canda. Ya. Jadi apa yang kalian hari anggap itu candaan, ya, nggak mungkin, masa orang sudah bertahun-tahun ya bekasnya ya, nggak ada kok bisa. Kata Allah, inna yaumal fasl, yang kamu perselisihkan itu adalah pasti terjadi. Ya, maka digunakan kalimat apa? Al-fasl, yang memutuskan antara yang hak dengan batil. Itu nggak ada, kecuali inilah kebenarannya, dan orang sudah tidak bisa lagi mengelak. Kenapa? Karena ya di depan mata sudah ainul yakin, ya. Jadi keyakinan tentang hari kiamat itu datang, itu sudah pada posisi apa? Ainul yakin. Apa ainul yakin itu? Orang bisa gak mendustai apa yang dilihat oleh matanya? Kan gak bisa. Ya, itu yang pertama. Jadi digunakan redaksi yaumul fasl karena ya menunjukkan tentang sebelumnya ada perselisihan, lalu Allah putuskan. Enggak, ini benar terjadi. Ya. Yang kedua disebut dengan yaumul fasl, ya. Hari kiamat dengan yaumul fasl adalah seperti yang disebutkan oleh Ibn Jarir. Wa qauluhu inna yaumal fasli kana miqata, yaqulu ta'ala dzikruhu inna yauman yafsilullahu fihi baina khalqihi. Ya. Inna yaumal fasli yaum yafsilullahu fihi baina khalqihi fayakhudhu fihi min ba'dihim li ba'din. Ya. Kenapa disebut dengan yaumul fasl? Ya, karena hari itulah hari di mana Allah Subhanahu wa taala memutuskan di antara para makhluknya perselisihan, ya, permusuhan yang terjadi di antara para hambanya. Diputuskanlah hari itu, ya, Allah jadi hakimnya hari itu, memutuskan, ya, yang salah ya akan dibalas dengan kesalahannya, ya. Fayakhudhu fihi min ba'dihim li ba'din, ya. Allah memutuskan di antara para makhluknya, itu hari di saat Allah menghukum sebagian mereka untuk sebagian yang lainnya, ya. Maka semakin banyak musuh, ya, yang kita miliki, ya semakin lama hisabnya, ya. Karena Allah akan putuskan hari itu, ya. Jadi akan datang, ya, orang yang pertama yang mungkin dulu satu tetangga dengan tetangga yang lain nggak pernah akur dalam masalah apa? Masalah ukuran tanah misalnya. Inna yaumal fasli kana miqata, diselesaikan saat itu. Kalau ada yang curang dalam masalah ukuran tanah, diselesaikan. Ya, dalam masalah harta diselesaikan. Dalam masalah kehormatan, ada yang mungkin kehormatannya dirusak, Allah selesaikan. Inna yaumal fasli. Ya. Jadi yaumul fasl itu hari di mana terjadi keputusan-keputusan Allah di antara para makhluknya. Jadi bayangkan kalau kita punya banyak musuh, ya. Makanya sahabat yang masuk surga, ya, yang dikatakan oleh Rasul alaihi salatu wasalam, ya, yatlu alaikumul an atau min hadzal bab rajulun ahli jannah, nanti akan masuk tuh dari pintu ini seorang penduduk surga, ya. Muncul seorang laki-laki, ya, yang sederhana sekali, nenteng sendal, sholat, selesai sholat pulang, ya. Besoknya kata Rasul, yatlu'u min hadzal bab rajulun ahli jannah, nanti akan masuk dari pintu ini seorang penghuni surga,
Ternyata orang yang kemarin juga dalam kondisi yang nggak jauh berbeda, dengan penuh kesederhanaannya, nggak neko-neko, ibadahnya juga nggak hebat-hebat amat. Ya, sampai 3 hari selalu orang itu yang muncul. Ya. Singkat cerita, ketika ditelusuri apa sih yang istimewa dari orang ini, karena seorang sahabat akhirnya minta izin bisa nginep di rumahnya, ingin tahu di rumah kayak apa sih. Ini kalau yang di luar rumah ketahuan, ya kan, sholatnya di masjid ketahuan bagaimana dia sholat, tapi mungkin ada yang spesial di rumah. Ternyata 3 hari dia nginep di rumah itu nggak ada yang spesial, tidak ada yang istimewa, bahwa kalau sholat malam dari ba'da isya sampai subuh misalnya, nggak juga tuh. Ya, bahwa dia orang yang zikirnya panjang misalnya, bacaan Qur'annya semalam selesai misalnya, enggak juga. Atau orang mungkin di sekitar kampungnya suka memberi juga, enggak. Ya. Ternyata apa rahasianya? Orang yang enggak pingin punya musuh. Ya. Jadi begitu mau tidur, hatinya apa? Dibersihkan dari setiap permusuhan, kedengkian. Sudah, pokoknya enggak ada. Kalaupun ada orang yang mungkin membuat dia jengkel, dia maafkan. Kalau ada orang yang mungkin buat dia marah, sudah, dia semuanya dimaafkan. Setiap malam itu yang dilakukan, ya, memaafkan orang-orang yang mungkin pernah punya perselisihan dengan dia. Jadi penghuni surga, ya. Jadi inna yaumal fasli kana miqata. Ya, dalam surat As-Sajdah Allah berfirman apa? Innallaha yafsilu bainakum yaumal qiyamati fima kanu fihi yakhtadifun. Jadi apa yang kita perselisihkan hari ini, ya, dari berbagai macam urusan, ya, kalau ada urusan hukum nggak selesai, ya nanti inna yaumal fasli kana miqata, Allah selesaikan nanti di hari kiamat, di yaumul fasl. Ya. Maka ada orang-orang yang dikatakan apa? Bangkrut, muflis. Ya, ada orang yang kita katakan al-muflis, orang yang bangkrut. Ya, kenapa bangkrut? Ya, karena begitu diputuskan di yaumul qiyamah, banyak orang yang terzalimi, kemudian dia ingin mengambil hak dari kezalimannya di dunia, habis itu pahala salatnya, pahala saumnya, pahala zakatnya dibagi-bagikan, diberikan kepada orang-orang yang pernah terzalimi di dunia. Ya, inna yaumal fasli kana miqata. Ya. Beberapa riwayat, ya, disebutkan oleh Al-Imam At-Tabari, ya, tentang makna yaumul fasl. Di antaranya adalah dari Qatadah, haddatsana Bishr qala haddatsana Yazid qala haddatsana Sa'id, ya, nomor 36.183, ya. Dari Qatadah tentang firman Allah, inna yaumal fasli kana miqata huwa yaumun 'azzamahu Allah, hari yang Allah agungkan, ya, hari yang Allah agungkan, yaitu yafsilullahu fihi bainal awwalin wal akhirin bi a'malihim, ya, hari di mana Allah Subhanahu wa taala memutuskan di antara orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang datang kemudian berdasarkan amal perbuatan mereka. Dan di yaumul fasl, ya, orang sudah tidak bisa lagi mengelak, ya, karena yang akan bersaksi bukan lagi lisan kita, tapi adalah yauma tasyhadu apa? Arjuluhum wa aidihim, ya, kaki, tangan yang akan berbicara, ya. Dan yang akan pertama kali Allah putuskan dari al-khusumat, dari perselisihan-perselisihan, permusuhan-permusuhan itu adalah fid dima, ya. Inna awwala ma yuqta' yaumal qiyamah fid dima, ya.
perkara yang akan pertama kali diputuskan Allah kalau antara sesama manusia, hubungan kita dengan sesama manusia itu adalah masalah pertumpahan darah. Ya, yang hari ini orang begitu mudah ya menumpahkan apa? Darah. Itu yang pertama kali Allah tuntut, Allah selesaikan masalah darah. Ya. Kalau hubungannya antara kita dengan Allah, kaitannya dengan kita dengan Allah, ya hablum minallahnya adalah fis salat. Jadi awwalu ma yuhasabu 'alail 'abdu yaumil qiyamah itu adalah fis salat. Jadi tidak ada pertentangan antara hadis bahwa yang pertama kali dihisab itu adalah masalah darah dengan hadis bahwa yang pertama kali dihisab adalah salat. Tidak ada pertentangan, karena yang darah itu adalah kalau kaitannya manusia dengan manusia, maka yang pertama kali diselesaikan inna yaumal fasli diputuskan oleh Allah adalah masalah darah. Kalau masalah ibadah yang pertama kan Allah putuskan ya masalah salat. Maka ya perlu kita ya benar-benar apa? Memperbaiki masalah salat kita, karena itu yang akan pertama kali dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, in saluhat saluha sairu amalih wa in fasadat fasada sairu amalih. Kalau salatnya bagus benar, maka mudah-mudahan amal yang lain pun akan juga terdampak ya, dianggap benar dan baik, karena memang salat yang benar itu ya punya pengaruh ya, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi kalau kita belum bisa ngerem untuk beberapa mungkin al fahsya al munkar, barangkali memang salat kita belum baik ya, salat kita mungkin belum baik ya. Jadi perbaiki apa urusan salat kita. Inna yaumal fasli kana miqata. Apa miqata? Miqata adalah disebutkan la yuzad annahu muaqqatun ya, annahu muaqqatun bi ajalin ma'dud, bahwa yaumul fasl, hari keputusan, hari yang ditentukan waktunya ya, muaqqatun bi ajalin ma'dud, sudah ditetapkan dengan batasan yang tertentu yang hanya Allah yang tahu. La yuzadu alaihi wa la yunqas, tidak nambah tidak berkurang, waktunya presis sekali ya, tepat sekali waktunya. Wala ya'lam waqtahu 'ala ta'yin illallahu azza wa jal, dan tidak ada yang tahu waktunya secara pasti kecuali adalah Allah ya. Tidak ada yang tahu waktunya secara pasti ya kecuali adalah Allah, tidak malaikat, tidak pula para nabi ya. Makanya ketika Rasul alaihi salatu wasallam ditanya oleh Jibril ya, mata sah, yang nggak bisa menjawab kecuali adalah dikembalikan kepada yang bertanya ya. Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il, yang ditanya tidak lebih pandai daripada yang bertanya, karena yang ditanya itu dapat informasinya dari siapa? Kan dari yang bertanya, dari Jibril ya. Nabi itu tahu yang gaib ya, tahu sebagian yang gaib itu dari malaikat Jibril yang beritahukannya ya. Kalau dalam hal ini Jibril gak tahu ya, apalagi Nabi Muhammad lebih tidak tahu lagi ya. Maka mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il, gak ada yang tahu ya. Jadi kalau hari ini, hari-hari kemarin, hari-hari ini ada orang selalu bikin berita-berita yang apa, yang lucu ya, kita anggap berita lucu saja ya. Orang memprediksi tahun sekian hari kiamat, tahun sekian hari kiamat. Dulu saya kecil malah kalau tidak dikirim atau tidak difotokopi, kan dulu pakai kertas juga ada. Keberapa orang itu? 10 orang akan terjadi ya dulu mungkin karena masih bodoh ya agak takut juga. Pernah nggak antum dapat itu?
berita. Hah? Enggak, belum ada WA, saya masih SD, masih SMP kok, ya kan? Pakai kertas, ya, bahwa ada berita hari kiamat tanggal sekian, hari apa, kalau tidak diberitakan ke sekian orang nanti akan terjadi demi. Ya, tapi karena dulu ya bodoh ya, sebagian orang percaya. Ya. Nah kalau hari ini juga masih ada orang percaya dengan berita-berita begitu, ya bodohnya luar biasa gitu dah. Ya. Tapi masih laku yang begitu, ya, masih ada orang yang memberitakan, memprediksi hari kiamat terjadi pada tahun sekian dan sekian, dan masih ada orang yang percaya. Ini kan ya keterlaluan. Ya. Rasul saja sudah mengatakan mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Ya. Yang ditanya nggak lebih hebat daripada yang bertanya. Jibril nggak tahu. Ya. Nanti yauma yunfakhu fis-sur, ya. Ketika kita berbicara yauma yunfakhu fis-sur, hari di mana sangkakala itu ditiup, ya. Katanya bahwa Israfil itu ketika diciptakan, ya, ada riwayat begitu, itu sudah diciptakan dengan memang memegang trompet sambil memandang ke arsy. Allah ciptakan Israfil dalam kondisi memegang trompet, memegang sangkala, dan selalu memandang ke arsy. Kenapa memandang ke arsy? Nunggu perintah. Begitu Allah mengatakan tiup, ya tiup. Jadi petugasnya saja nggak tahu, ya, kan petugasnya Israfil, ya. Petugasnya saja nggak tahu kapan, dan sampai hari ini Israfil masih menunggu kapan Allah izinkan untuk ditiup. Nah ini manusia, bukan nabi, ya, kok bisa kemudian memprediksi, menyebutkan bahwa hari kiamat akan terjadi pada, udah lewat tahun berapa dulu? Ada yang prediksi tahun 2026, ada nggak? Ya. Tapi masya Allah yang begitu juga masih laku gitu, ya. Jadi maksudnya antum yang insya Allah kita di atas pemahaman yang benar itu jangan ragu lah. Kalau yang nyeleneh saja laku gitu, ya. Yang nyeleneh saja laku gitu. Itu Mama Gufron kan nyelenehnya luar biasa, ya. Tapi laku kok, ya. Ya. Yang nalar tuh gak bisa nerima gitu, ada orang ngobrol dengan binatang, ya, bisa bikin air zam-zam, ya. Cuman yang aneh, lapor kehilangan motor beliau. Katanya punya komunikasi dengan malaikat, tapi kehilangan motor, teriak-teriak, ya. Kenapa nggak lapor ke malaikat? Tolong tunjukin motor saya di mana gitu. Ya begitulah kalau kolbu itu sudah tertutup, ya. Jadi bukan al-haqnya nggak kelihatan, bukan kebenarannya tidak terlihat, atau bukan kebenaran itu tersawar. Kebenaran itu adalah jelas, terang benderang. Al-haqqu wadih, ya. Kebenaran itu sudah jelas, terang benderang. Rasul itu meninggalkan Islam itu alal mahajjatil bayda. Islam yang ditinggalkan Rasul itu putih bersih kok, ya, putih bersih. Kal mahajjatil bayda lailuha kanahariha. Saking bersihnya, saking putihnya Islam yang, saking terangnya Islam yang dibawa Rasul itu adalah, yang ditinggalkan Rasul adalah malamnya pun kayak siang, ya. Kan harusnya malam itu gelap, tapi ini saking bersihnya malam juga itu kayak siang hari. Ini seperti matahari siang bolong lah terangnya, seperti bulan purnama yang tidak ada awan lah. Tapi kok ada orang dengan al-haq yang sudah jelas, ya, kebenaran yang sudah terang benderang, nolak. Itu bukan karena kebenarannya yang kurang terang, bukan. Tapi ada yang nutup hati.
Ya, apa yang nutup hati itu? Zulman wa uluwa, sombong, kesombongan, ya, kezaliman, dosa, ya. Sehingga dengan dosa itu orang tidak lagi melihat kebenaran sebagai sebuah kebenaran. Ya, jadi inna yaumal fasli kana miqata. Ya, hari keputusan itu adalah hari yang sudah Allah tetapkan waktunya, tidak mungkin akan berpindah, bergeser walaupun sedetik. Ya, dalam surat Hud Allah berfirman, wa ma nuakhiruhu illa li ajalin ma'dud. Kami tidak akan pernah menunda hari kiamat kecuali adalah sesuai dengan waktu yang sudah Allah tentukan. Ya, waktu yang sudah Allah tentukan. Dan ini ya harus apa? Menghadirkan atau hadir dalam diri kita rasa apa? Ya khawatir. Waktu yang Allah tentukan itu masih jauh atau sudah dekat. Ya. Bagi orang yang khaufnya, bagi orang yang rasa takutnya besar, maka ya miqata itu jadi dekat. Ya. Waktu itu jadi terasa pendek walaupun sama. Ya, panjangnya mungkin sama. Ya, tapi bagi orang yang punya khauf besar itu jadi terasa lebih pendek. Ya. Kalau kita ajak anak kelas, ya anggaplah kelas 1 SMP atau 1 SMA, kita sampaikan 3 bulan lagi ujian. Ya, 3 bulan lagi antum akan ujian. Ya. Mungkin anak 1 SMA itu karena nggak ada rasa takut, nggak apa-apa Pak Ustadz masih lama, ya 3 bulan mah lama Pak Ustadz, ya kata gurunya kamu siap-siap, ya 3 bulan lagi kamu akan ujian, siap-siap dari sekarang murojaah baca lagi. Masih lama Pak Ustadz 3 bulan mah, tinggal sepekan juga saya siap, karena dia tidak punya perasaan takut, ya orang nggak mau, bukan mau lulus kok, perjalanan dia masih panjang untuk 3 tahun ke depan. Tapi kalau itu disampaikan kepada anak kelas 3 SMA yang dia tahu bahwa dia akan lulus, ya, kamu nanti 3 bulan lagi akan ujian, ya. Cepat sekali, bisa nggak? Kan begitu, beda. Penerimaannya kan akan beda. Sama-sama 3 bulan, tapi bagi anak kelas 1 SMA dianggap panjang dan dia akan bersantai-santai, ya. Bagi anak kelas 3 SMA dianggap kok cepat sekali ya, kirain masih panjang Pak Ustadz, ya. Sama dengan yaumul qiyamah juga bagi, ya, bagi yang tidak punya khauf, ya masih lama, ya. Apalagi baca prediksi usia bumi misalnya, itu juga gimana tuh memprediksi usia langit, usia bumi itu bisa dihitung, ya. Sementara dia lahirnya kemarin itu, ya. Ya, inna yaumal fasli kana miqata, ya. Yauma yunfakhu fis-sur, yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Yaitu hari pada waktu itu ditiuplah as-sur, sangkakala, ya, fatatuna afwaja, ya. Jadi yaumul fasl adalah hari di mana nanti sangkakala itu ditiup, lalu kemudian manusia itu akan datang, ya, dengan afwaja, ya, berbondong-bondong, ya, datang dengan berkelompok-kelompok, zumara. Kata Al-Imam At-Tabari, yauma yunfakh fis-sur itulah yaumul fasl. Faka'annahu qila yaumul fasli kana ajalan lima wa'adna haula'il qaum yauma yunfakhu fis-sur, ya.
Dan makna as-sur, ya, ada beberapa makna as-sur, di antara adalah bahwa sur itu qarn. Sur itu adalah tanduk. Ya, bisa dibayangkan seberapa besar tanduk yang nanti akan ditiup oleh siapa? Oleh Israfil alaihi salam. Ya. Ada yang menyebut bahwa sur itu adalah al-buq, ya, trompet, ya, yang kita kenal hari ini. Sebentar. Di mana as-sur atau trompet sangkakala ini, ya, nanti pada waktunya, ya, ketika sudah datang waktunya, Allah perintahkan Israfil untuk meniupnya. Ada yang menyebutnya bahwa sur itu ditiup 3 kali, thalathu nafakhat, ya, ada 3 tiupan. Ada nafkhatus sa'qi, ya, ada tiupan yang membuat orang pingsan. Kemudian ada tiupan yang dengan itu orang pada mati. Kemudian tiupan yang ketiga lah nafkhatul ba'ts, tiupan yang membuat orang kemudian bangkit kembali. Ya. Yang disebut dalam ayat ini adalah nafkhatu al-ba'ts, tiupan yauma yunfakh fis-sur, adalah tiupan yang membuat orang yang sudah mati, baik yang mati di yaumul qiyamah atau yang sudah tidak tersisa kecuali ajbudz dzanab, kecuali tulang ekornya, itu kemudian bangkit kembali. Ya. Jadi ada 3 atau ada 2. Kalau disebut 2, maka tiupan yang pertama adalah tiupan al-sa'qi wal maut, tiupan yang membuat orang kalau kaget tuh gimana? Ya, terkagetkan, histeris, terpingsan-pingsan, kemudian sampai mereka mati. Itu tiupan yang pertama. Ya, baru kemudian datang tiupan yang kedua, ya. Setelah tiupan yang pertama itu semuanya mati. Tersisa Allah dengan Israfil. Ya. Tersisa Allah dengan Israfil. Karena Israfil yang niup, tapi seluruh makhluk mati, seluruh malaikat mati, manusia mati. Ya. Maka Allah kemudian mewafatkan Israfil. Ya. Diwafatkanlah, dimatikanlah Israfil. Kemudian Allah berfirman, limanil mulkul yaum. Ya. Hari ini kerajaan itu milik siapa? Limanil mulkul yaum, milik siapa kekuasaan itu hari ini? Ya, karena semuanya mati. Ya, nggak ada yang jawab kecuali Allah jawab sendiri. Ya, limanil mulkul yaum, lillahi al-wahidi al-qahar. Ya, kekuasaan hanya milik Allah yang Maha Esa. Ya. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan tentang jarak, ya, antara tiupan, ya. Dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma bain nafkhataini arba'un. Ya, jarak antara 2 tiupan itu adalah 40, ya. Hanya 40-nya tidak disebutkan secara jelas 40 itu apa, dan Abu Hurairah tidak berani memastikan 40 itu, tapi yang dia dengar dari Rasul itu 40 saja. Ya. Qalu arba'una yauman. Mereka bertanya, apakah itu 40 hari? Qala abait. Ya, Abu Hurairah hanya mengatakan, bisa saya jawab tuh. Ya. Qalu arba'una syahran, 40 bulan. Qala abait. Qalu arba'una sanah. Qala abait. Qala thumma yunzilullahu minas sama'i ma'an. Ya.
Jadi tanya apakah 40 hari, ya Rasul juga tidak menyebutkan, 40 bulan tidak menyebutkan, 40 tahun juga tidak menyebutkan, ya. Dan kalaupun 40 hari juga adalah wa yaumun inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Allah itu sudah beda dengan satu hari yang hari ini kita lewati 24 jam. Tapi satu hari di sisi Allah adalah ka alfi sanah, seperti 1000 tahun yang kita hitung di dunia, ya. Usia kita nggak sampai, ya. Usia kita nggak berapa persen dari sehari di yaumul qiyamah dengan usia kita, ya. Thumma yunzilullahu minas sama'i ma'an, kemudian Allah menurunkan air hujan dari langit, ya. Fayanbutun, lalu kalian akan tumbuh, manusia akan tumbuh, kama yanbutul baqlu, seperti tumbuhnya apa? Ya, biji-bijian, ya, sayur-sayuran, ya. Laisa minal insani syai'un illa yabla, ya, tumbuh kakinya, tumbuh tangannya, tumbuh badannya, tumbuh kepalanya sampai menjadi manusia utuh, ya. Kemudian Allah kirimkan ruh-ruhnya dan setiap ruh, ya, kembali kepada jasadnya dan tidak tertukar, ya. Ini jangan berharap tertukar nanti, ya, nggak ada ruh yang tertukar, semuanya kembali kepada jasadnya masing-masing, ya. Laisa minal insani min syai'un illa yabla, tidak tersisa dari manusia sedikit pun kecuali semuanya adalah lapuk, semuanya rusak. Tengkorak rusak, habis sudah, ya. Tangan, kaki, semua tulang belulang itu akan ada masanya untuk kemudian, ya, menjadi tanah, kecuali illa azman wahida, kecuali satu tulang saja yang tidak akan pernah rusak, wa huwa ajbudz dzanab, tulang ekor, ya. Jadi tulang ekor itulah yang akan tetap sampai hari kiamat tidak rusak. Wa minhu yurakkabul khalqu yaumal qiyamah, dari tulang ekor itulah manusia akan disusun kembali, ya, menjadi manusia yang utuh pada hari kiamat. Yauma yunfakhu fis-sur, ya, yauma yunfakhu fis-sur fatatuna afwaja, ya. Jadi begitu manusia sudah tumbuh, ya, ditiuplah sangkakala yang kedua, nafkhatul ba'tsi, tiupan kebangkitan, manusia akan tumbuh, ya. Lalu setelah mereka tumbuh hidup kembali, fatatuna afwaja, maka kalian akan datang dengan berkelompok-kelompok, berbondong-bondong. Fayaji'una zumaran wa jama'atan, ya, kalian akan datang dengan berkelompok-kelompok, berjamaah-jamaah, ya. Dan ini nanti kelompoknya bermacam-macam. Ashabul yamin dengan ashabul yamin, ashabus shimal dengan kelompoknya ashabus shimal. Ashabul yaminnya sendiri tidak satu kelompok. Ada as-sabiquna as-sabiqun. Ada ashabul yamin tapi mereka sabiqun, ya, dengan kelompoknya as-sabiqun, ya. Ada ashabul yamin tapi muqtasidun, orang yang pertengahan, ya, dengan al-muqtasidun, ya. Jadi masing-masing apa? Dengan kelompoknya. Ada yang dengan, ya, para ambiyanya, para nabinya, ya, mereka bersama para nabi. Jadi bersama para nabi pun tidak satu kelompok ternyata, ya. Jadi di barisan nabi itu nanti akan banyak kelompok-kelompok, dan itu sesuai dengan, ya, kita di dunia mau milih kelompok yang mana, ya. Mau kelompok as-sabiqin, ya, persiapkan diri kita untuk menjadi kelompoknya sabiqin, ya. Kan nanti manusia itu adalah ketika Allah menafsirkan atau ketika disebutkan dalam surat Al-Baqarah, siratal ladzina an'amta alaihim, ya. An'amta alaihim itu siapa? Minan nabiyyin
wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Itu kelompok sendiri. Ya. Ada kelompok para siddiqin, para syuhada, para salihin, ya. Wa hasuna ulaika rafiqa. Ya. Jadi ayat ini menjadi motivasi kita. Kita ini mau milih kelompok yang mana nih? Dan itu pilihannya ada pada kita. Di dunia ini pilihannya. Menyiapkan diri kita untuk ashabul yamin, ya siapkan. Ashabul yamin yang mana ini? Ashabul yamin yang as-sabiqin atau ashabul yamin al-muqtasidin atau ashabul yamin yang syuhada, ashabul yamin yang siddiqin, yang salihin, ya. Berkata haddatsana Muhammad ibn Amr, bercerita kepada kami Muhammad ibn Amr, yang mengatakan bercerita Abu Asim, bercerita Isa, bercerita kepadaku Al-Harith qala haddatsana Al-Hasan, Al-Hasan menyampaikan kepadaku qala haddatsana Warqa jami'an an Ibni Abi Nujaih, semuanya dari riwayat Ibn Abi Nujaih an Mujahid qawlu afwajan qala zumaran zumara. Ya, jadi afwajan artinya zumaran sumaran, maka kelompok-kelompok, ya, berkelompok-kelompok. Wa innama qila fatatuna afwaja, ya, dikatakan fatatuna afwaja, lalu kamu datang berkelompok-kelompok, li'anna kulla ummatin arsalahu Allahu ilaihi rasulan, karena setiap umat Allah utus kepadanya seorang rasul, ta'ti ma'alladzi ursila ilaiha, ya, sehingga mereka akan datang bersama rasul yang dikirim kepadanya. Ya, Nabi alaihi salatu wasalam diperlihatkan di yaumul qiyamah, ya, tu'radu alayyal umam, diperlihatkan kepadaku umat-umat terdahulu, ya. Kemudian datanglah Nabi, wan nabiyyu wa ma'ahu rajul wa rajulan, ada Nabi datang di hari kiamat bawa hanya pengikut 1-2 orang pengikut saja. Wan nabiyyu wa ma'ahu rahtu, ada Nabi datang dengan segelintir pengikut, enggak sampai 10. Ada Nabi lewat di hadapan Rasul alaihi salatu wasallam wa ma'ahu, ya, 1 orang pengikut saja. Bahkan ada Nabi yang walaysa ma'ahu ahad, ya, datang hari kiamat, ya, tidak ada pengikutnya. Fa idza bisawadin azim, tiba-tiba aku melihat kumpulan manusia yang banyak, fadhanantu annahum ummati, aku kira mereka umatku, faqila innahu Musa wa qaumuh, bukan, itu bukan umatmu, itu Musa beserta umatnya. Fa idza bisawadin azim, kemudian datang berikutnya kelompok yang jauh lebih besar, ya, innahum ummatuka, mereka umatmu ya Muhammad, ya. Yauma nad'u kulla unasin biimamihim, ya, Allah berfirman pada hari di mana kami akan panggil setiap manusia itu adalah bersama para pemimpinnya, ya, bersama para rasulnya. Yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja, ya, maka tinggal dengan siapa kita ingin dikelompokkan, ya. Dalam hadis Rasul alaihi salatu wasalam, yuhsyarul mar'u ma'a man ahabba, ya. Seorang sahabat minta, ya, kepada Rasul alaihi salatu wasalam, ya, tanya tentang hari kiamat, kapan terjadi, ya. Kata Rasul, madza a'datta, kamu nanya hari kiamat, persiapanmu apa? Ya, apa yang sudah kamu siapkan, kok nanya hari kiamat? Maka kata dia, saya mempersiapkan cinta saya kepada engkau, ya, kecintaan saya kepada engkau. Maka Rasul kemudian menjawab, yuhsyarul mar'u ma'a man ahab, insyaallah setiap orang akan dikumpulkan berbaris bersama orang yang dia cintai. Jadi kalau kita ingin fatatuna afwaja, afwajanya bersama Rasul, ya harus cinta Rasul, ya. Kalau kita ingin afwajanya bersama as-sabiqun, ya cari apa sih kriteria as-sabiqun itu, apa amalan-amalan yang membuat kita dikelompokkan menjadi as-sabiqin, ya. Yauma nad'u kulla unasin
bi imamihim. Ya, ini sampai nempel adzan atau jam 6 sampai adzan pokoknya ya. Baik. Kemudian wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Ya. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba, dan dibukalah langit, maka kemudian ketika langit terbuka di sanalah terdapat pintu-pintu, ya. Menjadi pecahan-pecahan seperti pintu-pintu, ya. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Sekalian rahimakumullah, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan yaumul ba'ats, yaumul qiyamah, dengan segala kedahsyatan yang Allah sebutkan, ya, inna yaumal fasli kana miqata yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja, ya, maka Allah menyebutkan tentang gambaran yang ada di atas dan gambaran yang akan ada di bawah itu seperti apa. Gambaran yang di atas adalah wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Dahsyatnya hari kiamat itu kalau melihat ke atas, ya, wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Langit yang hari ini kokoh, ya. Langit yang hari ini kokoh, tidak ada celah sedikit pun. Tidak ada retak sedikit pun dari sejak Allah ciptakan sampai hari ini. Yang kita lihat tidak ada celah dan retaknya, nanti Allah akan retakkan langit itu, Allah akan membuka menjadi pecahan-pecahan, fakanat abwaba, maka akan ada pintu-pintu, ya. Untuk apa? Linuzulil malaikah, ya, pintu untuk turunnya para malaikat. Jadi malaikat langit pertama turun, terpecah lagi langit kedua, maka turunlah malaikat langit kedua, malaikat langit ketiga, semuanya turun, ya. Ngapain turun? Mengepung manusia, ya. Jadi nggak ada manusia yang kemudian bisa lari, ya. Di mahsyar nggak bisa lari. Kenapa? Malaikatnya ditugaskan untuk, ya, menjaga manusia, ya. Kalau dulu dijaga amalan mereka dicatat, sekarang dijaga lagi, ya. Jadi nggak ada yang bisa kemudian lari dari hukum Allah, ya. Dari yaumul fasl nggak ada yang bisa lari, ya. Wa futihatis sama fakanat abwaba wa syuqqiqatis sama fasuddiat, ya. Jadi langit yang begitu kokoh hari ini, ya, di yaumul qiyamah Allah akan, ya, pecah, ya. Allah akan jadikan berkeping-keping. Fakanat turuqan wa kanat min qablu syidadan la futura fiha wala sudu'. Padahal sebelumnya dia ada langit yang kokoh, yang tidak ada cekungannya, ya, tidak ada benjolannya, ya. Wa qila ma'na dzalik wa futihatis sama fakanat qita'an ka qita'il khashab al-musyaqqaqah di abwabid duri wal masakin, ya. Ada yang mengatakan fakanat abwaba adalah maka dihancurkanlah, ya, terbelahlah langit lalu retak-retak sehingga menjadi menjadi jalan-jalan, ya. Padahal sebelumnya bangunan yang kokoh dan tidak tembus serta diletakkan, ya. Kemudian ada yang mengatakan bahwa fakanat abwaba menjadi pecahan-pecahan seperti potongan-potongan kayu yang diperuntukkan bagi pintu-pintu rumah dan tempat-tempat tinggal, ya. Wa suyiratil jibal fakanat saraba, ya. Kemudian bentuk kedahsyatan yang di bumi adalah dengan wasuyiratil jibal. Apa wasuyiratil jibal itu? Diterbangkannya, diperjalankannya, ya, gunung-gunung, ya, sehingga layaknya fata morgana, kelihatan seakan-akan di sana ada gunung, begitu didekati gunung itu sudah pindah, berterbangan di atas manusia. Padahal itu adalah
makhluk yang Allah sebutkan di ayat sebelumnya, wal jibala autada, ya, gunung itu sebagai pasak. Bisa dibayangkan ketika pasaknya dicabut, apa yang terjadi dengan bumi yang menjadi pijakan manusia, bergoncang hebat, ya. Fataron nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adzaballahi syadid. Sehingga tidak heran kalau kemudian manusia terlihat seperti manusia yang mabuk. Kenapa? Ya, goncangannya begitu dahsyat. Ya. Sekarang baru diletupkan sedikit saja, ya, gunung itu diletupkan sedikit, terasa goncangannya dahsyat. Ya. Ini gunungnya yang merupakan pasak bumi dicabut oleh Allah. Ya, dicabut, ya. Sehingga manusia yang ada di atasnya apa? Seakan-akan mereka adalah mabuk, padahal mereka tidak dalam kondisi mabuk, ya. Dalam surat Al-Kahf, dalam surat faja'alahum wa taqul jibalu kal'ihni al-manfush, ya. Gunung-gunung itu seperti apa? Seperti kapas yang berterbangan, ya. Wa taral jibala tahsabu jamidah wa hiya tamurru ma'ar sahab. Kamu akan melihat gunung itu seakan-akan, ya, kokoh, padahal dia berjalan dengan begitu cepatnya, ya. Faqul yas'alunaka 'anil jibal, orang-orang tanya tentang masalah gunung. Faqul yansifu rabbi nasfa, nanti Allah akan perjalankan gunung itu dengan sebenar-benarnya, ya. Wa yadharuha qa'an safsafa, kemudian dibuat gunung itu habis, tidak tersisa, sehingga rata, ya, sehingga rata. Ini gambaran-gambaran, ya, tentang apa yang terjadi ketika Yaumul Fasl, hari kiamat, hari keputusan yang sudah Allah tetapkan waktunya itu benar-benar terjadi. Maka yang ada adalah gambarannya seperti tadi, akan ditiup sangkakala, manusia akan berkumpul dengan kelompok-kelompoknya, ya. Kemudian langit-langit akan Allah pecahkan, gunung-gunung akan Allah terbangkan dari tempat-tempatnya. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan nanti setelah salat maghrib. Subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba hudah ila yaumil qiyamati, amma ba'd. Setelah tadi kita membaca ayat-ayat yang menggambarkan tentang Yaumul Qiyamah, baik dari gambaran yang ada di langit ataupun yang ada di bumi, kemudian dilanjutkan dengan pembagian atau klasifikasi manusia beserta apa yang akan mereka dapatkan dari balasannya menjadi dua golongan. Golongan at-taghin, at-tughat, ya, golongan orang-orang yang membangkang kepada Allah dan kepada Rasulnya, ya. Mereka lah orang-orang yang tidak percaya dengan yaumul ba'ats. Nanti akan disebutkan apa yang akan mereka dapatkan di yaumul qiyamah, di yaumul fasl itu keputusannya akan seperti apa. Dan golongan kedua adalah golongan orang-orang yang bertakwa, ya. Juga akan Allah berikan balasan, ya, sesuai dengan ketakwaan yang ada pada diri mereka. Maka Allah berfirman di ayat ke-21 hingga ayat yang ke-30, inna jahannama kanat
mirsada lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba la yadhuquna fiha bardan wala syaraban illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kidzaba wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba fadhuqu falan nazidakum illa adzaba. Ya. Inna jahannama kanat mirsada. Sesungguhnya neraka jahanam itu ada padanya mirsad, ya. Tempat mengintai. Lit-taghina ma'aba. Yang jahanam itu akan menjadi tempat bagi orang-orang yang melampaui batas, tempat kembali, ma'ab, ya, tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Ya. Kalau mereka sudah masuk di dalam jahanam, maka labithina fiha ahqaba, ya, mereka akan tinggal di dalam jahanam itu adalah ahqaban, berabad-abad lamanya. La yadhuquna fiha bardan wala syaraba. Ya, dalam masa berabad-abad itu mereka tidak merasakan di dalamnya kesejukan, ya, tidak pula minuman yang dapat menghilangkan dahaga mereka, illa hamiman wa ghassaqa, kecuali, ya, hidangan mereka lah hamim, air yang sangat panas, ya, yang sampai pada puncak kepanasannya, puncak tertinggi dari panas itu, ya, sehingga bukan hausnya hilang, yang ada adalah tenggorokan yang terbakar, perut yang terkoyak, ya. Wa ghassaqa, ya. Kalaupun diberikan minuman juga bukan minuman yang segar dan nikmat, tetapi adalah ghassaqan, kumpulan dari nanah, dari darah, dari air mata para penghuni neraka yang itu dihidangkan kepada mereka, jazaan wifaqa, itu sebagai balasan yang setimpal bagi mereka. Ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, inna jahannama kanat mirsada. Sesungguhnya neraka jahanam itu ada padanya tempat mengintai. Ya. Dikatakan oleh Ibn Jarir At-Tabari, inna jahannama kanat dzata rasdin li ahliha alladzina kanu yukadzibuna fid dunya biha wa bil ma'adi ila Allah fil akhirah wa li ghairihim minal musaddiqina biha. Ya. Jadi ada pada jahanam itu tempat-tempat mengintai untuk para penghuninya. Ya. Siapa penghuninya? Yaitu orang-orang yang sewaktu di dunia mendustakannya dan mendustakan tentang kembalinya mereka kepada Allah. Ya. Termasuk juga ada tempat mengintai bagi orang-orang yang membenarkan adanya kembalinya kita kepada Allah. Ya. Maka redaksi inna jahannama kanat mirsada, inna jahannama kanat dzata irtiqabin tarqubu man yajtazuha wa tarsuduhum. Jadi jahanam itu senantiasa nunggu, ya, mengintai, mengintip, ya, siapa yang lewat di atasnya. Ya. Tidak ada yang lewat di atas jahanam, ya, untuk kemudian sampai kepada surga kecuali adalah harus memiliki paspor. Ya, yang punya paspor lewat, ya, kemudian sampai ke surga. Yang tidak punya paspor dia ditangkap, dijatuhkan kepada jahanam. Ya. Dan jahanam itu adalah neraka yang sangat gelap, yang sangat dalam, yang sangat pekat. Ya. Jadi gelap. Jadi saking panasnya api itu bukan lagi merah, bukan lagi biru, tapi api yang hitam.
Dan itu jahanam. Ya. Jahanam. Itu adalah api yang hitam, ya, yang sangat dalam. Dan di jahanam itu dibentangkan sirat, qantarah, dibentangkan as-sirat, dibentangkan jembatan yang menuju surga. Jadi orang ke surga itu harus melewati jahanam. Ya. Bentuk pengintaian jahanam kepada orang-orang yang lewat itu adalah yang kemudian ada orang yang, ya, karena sirat sendiri sudah diciptakan Allah Subhanahu wa taala sebagai jembatan yang tidak mudah untuk dilewati. Ya. Tidak mudah untuk dilewati. Ya. Adaqu minasy-sya'r, ya, begitu lembut, ya, melebihi lembutnya rambut. Ahaddu minas-sayf, dan begitu tajam serta licin. Ya. Itu yang membuat at-tughat, ya, orang-orang yang melampaui batas tergelincir. Seandainya dia bisa berjalan pun, maka sudah Allah siapkan di samping kanan kiri dari jahanam itu kalalib, ya, pancing-pancing, kail-kail yang siap untuk menarik mereka. Inna jahannama diitip, ini tughat, tarik oleh kalalib tadi. Kemudian gelap, ya. Jadi kondisi hari kiamat kondisi yang gelap, ya. Kalaupun ada cahaya, cahaya masing-masing saja, ya, orang mukmin dengan cahayanya masing-masing. Dan besarnya cahaya yang dimiliki oleh orang mukmin sesuai dengan kadar keimanan dan amal mereka. Ya, bahkan ada orang yang cahayanya seperti kunang-kunang, ya, tapi dia berjalan dengan itu. Ya. Ada yang seperti al-barak, seperti kilat, ya. Nah, orang-orang munafik, ya, pingin apa, nguntit itu, pingin nempel kepada orang-orang beriman. Naqtabis min nurikum, ya, kami ingin ngambil cahaya kalian dong, karena nggak bisa berjalan kecuali dengan cahaya. Kalau enggak, ya tadi jatuh ke dalam jahanam. Yang tidak punya cahaya, ya jatuh ke dalam jahanam. Ya, naqtabis min nurikum, ya, kami ingin ambil cahaya kalian. Ya nggak bisa, ya, masing-masing dengan cahayanya. Ya. Jadi inna jahannama kanat mirsada. Ya. Al-Hasan ketika membaca ayat ini, inna jahannama kanat mirsada, ia mengatakan, ala inna 'alal babir rasad, ya, kata Al-Hasan bahwa di pintu jahanam itu ada rasad, ya, ada pengintai. Di atas pintunya terdapat pengintai. Ya, faman jaa bi jawazin jaza, yang datang dengan membawa paspor pembebasan, ya, dia bisa melewati jahanam. Ya. Wa man lam yaji bi jawazin ihtabas au uhtubis, yang tidak membawa surat pembebasan, ya, tidak membawa paspor, ya, yang menyatakan dia bebas dari jahanam, maka begitu lewat dia akan ditahan. Ya. Jadi tidak ada seorang pun yang masuk surga kecuali adalah harus melewati jahanam yang dibentangkan di atasnya as-sirat. Ya, maka disitulah kondisi yang paling ditakutkan oleh para anbiya. Ya. Maka masing-masing nabi itu adalah berdiri di samping sirat, dan doa mereka adalah Allahumma sallim, Allahumma sallim, ya Allah selamatkan umatku, selamatkan umatku. Ya. Karena sudah gak ada yang bisa nolong, ya, kecuali adalah masing-masing dengan amal perbuatannya. Jadi yang membuat orang bisa cepat seperti kilat,
orang bisa cepat melewati sirat seperti ajawidil khail, seperti tunggangan kuda-kuda tunggangan yang bagus. Ya, ada orang yang seperti berlari, ada orang yang merangkak, ada orang yang harus terkait ya oleh kalalib. Itu semua kembali kepada kesiapan kita masing-masing dengan amal perbuatan kita ya. Maka di antara makna man salaka tariqan, ya belajar itu adalah bagian dari bagaimana kita sedang mencari kemudahan jalan di surga. Ya. Jadi di antara makna man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, siapa yang menempuh suatu jalan di mana di jalan itu dia menuntut ilmu, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah, Allah akan permudah jalannya ke surga. Adalah Allah permudah jalannya ketika melewati as-sirat dengan ilmu yang dia cari, karena ilmunya akan membimbing dia untuk beramal ya. Dengan amal itu Allah akan permudah jalan dia di atas as-sirat ya, di atas as-sirat. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba. Ya. Lit-taghina ma'aba. Ai inna jahannam lilladzina taghaw fid dunya. Bahwa jahannam itu dipersiapkan menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang taghaw, melampaui batas di dunia. Fatajawazu hududallah, mereka melewati batasan-batasan Allah, istikbaran ala rabbihim ya, kesombongan dengan kesombongan mereka kepada Allah ya. Kanat manzilan wa marji'an yarji'una ilaih, maka jahanam akan menjadi tempat kembali ya, tempat tinggal mereka ya, yang nanti lamanya disebutkan di ayat setelahnya, labithina fiha aqaba ya. At-taghin ada dua. Bisa at-taghin itu orang-orang kafir yang memang tidak beriman sama sekali kepada Allah ya. Atau at-taghin itu adalah al-usatu minal mu'minin ya, bisa jadi juga adalah para pelaku maksiat dari kalangan orang yang beriman ya. Juga hati-hati, bisa jadi jahanam itu adalah ma'aba lit-taghina ma'aba, jadi tempat kembali ketika fa amma man khaffat mawazinuhu, ternyata orang yang beriman ini begitu ditimbang, timbangan kebaikannya lebih ringan daripada keburukannya ya, maka dia diancam juga dengan neraka ya. Jadi tidak melulu bahwa ini adalah berlaku untuk orang kafir ya, ancaman neraka juga adalah berlaku untuk orang yang beriman ketika ternyata keimanannya tercampur dengan kemaksiatan dan Allah belum memaafkan. Hanya bedanya nanti adalah bahwa orang yang beriman, yang bertauhid, ketika masuk akan dikeluarkan Allah karena keimanannya. Adapun orang yang kufur dan munafik, maka labithina fiha ahqaban ya, mereka akan selama-lamanya kekal di dalam neraka tersebut. Taib. Labithina fiha ahqaba ya. Labithina fiha ahqaba, mereka akan berada dalamnya ahqaban, berabad-abad ya. Banyak tafsiran tentang ahqab, yang itu adalah jamak dari huqbun, al-huqbu ya. Dan semuanya mengikhtilafi al-aqwal, sekalipun berbeda-beda tafsir, tapi menunjukkan waktu yang sangat panjang ya, menunjukkan waktu yang sangat panjang. Ali bin Abi Thalib berkata kepada Hilal al-Hijri,
ma tajidunal huquba fi kitabillah. Ya. Al-huqub dalam Al-Quran itu berapa sih durasinya? Qala najiduhu thamanina sanah. Jadi al-huqbu itu adalah waktu yang panjangnya 80 tahun. Ini di antara tafsiran ya. Kullu sanatin 12 syahran, setiap tahun 12 bulan. Kullu syahrin 30 yauman, setiap bulan 30 hari. Ini masih normal. Tapi yang belakang yang membuat kita ngeri. Wa yauman wa kullu yaumin alfus sanah. Setiap hari itu nilainya adalah 1000 tahun. Itu nilai satu hukum. Ya, nilai satu hukum itu adalah 80 tahun, berarti 360 hari kali 1000. Berapa itu? Ya, kalkulatornya nggak bisa hitung. Ya, itu satu pendapat. Pendapat yang lain dari Al Hasan As-Suddi aidan sab'una sanah. Al hukbu, ya, satu hukum itu adalah 70 tahun. Ya, ada yang mengatakan arba'una sanah. Tapi sama, kullu yaumin minha ka alfi sanatin mimma ta'udun. Setiap harinya seperti 1000 hari yang kamu hitung di dunia. Ya. Jadi tidak apa? Ya tidak sederhana. Ya, nggak apa-apa. Mampir-mampir sehari ya, di neraka. Mampir sehari di neraka itu 1000 tahun. Ya. 1000 tahun itu adalah la yadzuquna fiha bardan wala syaraba. Ya, siapa yang mampu, yang sanggup untuk menahan ya panas yang dia tidak akan pernah merasakan kesejukan dan tidak pernah bisa minum apapun. Ya. Jadi urusan neraka itu nggak boleh menjadi candaan. Ya, sebagian kaum muslim itu menggampangkan. Ya, mampir-mampir sebentar. Ya, sebentarnya itu adalah ya kalau sehari, bahwa Allah putuskan antum sehari, bukan antum. Allah putuskan dia itu sehari di neraka. Kalau diputuskannya lebih dari itu, ya. Nanti kita baca ya riwayat-riwayat yang lain. Ya, jadi hampir seluruhnya ia menyebutkan ya waktu atau durasi yang panjang. Ya. Dengan berbagai ikhtilafat ini yang menyebut 300 tahun, ya, dari 80 tahun, 70 tahun dan seterusnya. Bagi orang kafir itu bukan waktu yang terbatas, bahwa setelah itu selesai. Ya. Jadi kalau mengatakan labithina fiha ahqaba, mereka akan tinggal di dalamnya ahqaban, berhukum-hukum. Dan hukum itu bisa dihitung adalah misalnya 80 tahun, bukan berarti setelah 80 tahun dengan nilai sehari 1000 tahun itu selesai, enggak. Ya. Itu adalah ungkapan untuk saking panjangnya derita yang akan mereka alami. Ya. Di mana kalau mengatakan bukan arti setelah itu selesai, tapi begitu selesai satu hukum, satu apa? Kalau bahasa kita satu apa? Satu periode hukum, akan datang periode yang lain dengan jenis azab yang lain. Ya. Jadi ini bukan pembatasan. Ya, ini bukan apa? Bukan pembatasan. Ada riwayat yang menyebutkan, ya, ada riwayat yang menyebutkan
Ini riwayatnya. Ya. Disebutkan oleh Ibn Katsir ya. Dari Qatadah, labithina fiha aqaba wa huwa malan qita'a lahu. Ya. Jadi labithina fiha aqaba adalah waktu yang tidak ada putusnya. Kullama madha huqbun jaa huqbun ba'dah. Setiap kali satu periode hukum itu datang dan selesai, maka datang periode hukum yang lain setelahnya. Ya. Ar-Rabi' ibn As mengatakan, la ya'lam iddata hadil ahqab ilallah. Tidak ada yang tahu jumlah pasti tentang ahqab ini kecuali Allah saja. Sampai kapannya hanya Allah yang tahu. Meskipun satu hukum bisa dikatakan 80 tahun, ya, 360 tahun, ya, silahkan saja. Tapi untuk keseluruhan hukum itu hanya Allah yang tahu berapanya. Dan ada yang mengatakan bahwa ayat ini labithina fiha ahqaba itu dimansukh dengan ayat yang terakhir. Fadzuqu falan nazidakum illa adzaba. Itu ayat yang paling menyiksa orang kafir. Ya. Karena di ayat itu menunjukkan bahwa azab itu enggak berhenti. Fadzuqu falan nazidakum illa adzab. Maka rasakanlah dan kami tidak akan menambahkan kalian kecuali adalah azab. Jadi panasnya akan nambah, siksanya akan nambah, bukan siksaan yang satu hukum kemarin. Jadi bukan satu hukum yang kemarin. Kalau kemarin misalnya jenisnya ini, maka hukum berikutnya jenisnya sudah lain lagi dan lebih berat. Datang hukum berikutnya, jenisnya sudah lain lagi dan lebih berat lagi. Ya. Ada yang mengatakan bahwa labithina fiha ahqaba itu kaitannya dengan ayat setelahnya. La yadzuquna fiha bardan wala syaraban illa hamiman wa saqa. Bahwa dalam durasi itu yang disebut dengan hukum, apakah itu 300 tahun, 80 tahun, adalah kaitannya dengan 300 tahun itu mereka la yadzuquna fiha bardan wala syaraba. Belum azab yang lain, tapi selama 300 tahun itu, itulah yang Allah akan timpakan kepada mereka. Bisa dimengerti ya? Untuk kemudian datang hukum yang lain dengan kategori azab jenis yang lain. Ya. Karena dalam ayat-ayat yang lain juga menyebutkan bahwa azab untuk orang kafir itu ya khalidina fiha, mereka kekal. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Kalau kulitnya sudah matang, ya akan diganti dengan kulit yang lain. Liyadzuqul adzab. Ya, liyadzuqu al-adzab, supaya azabnya terus dirasakan, terus dirasakan. Ya. Jadi ada riwayat yang saya baca itu adalah kalau seandainya orang kafir itu diazab oleh Allah, dimasukkan jahanam, neraka, sebanyak kerikil yang ada di bumi. Berapa jumlah kerikil yang di bumi? Jadi seandainya azab mereka itu adalah sebanyak kerikil yang ada di bumi, la farihu, itu akan jadi kegembiraan bagi orang kafir. Artinya apa? Ada kesempatan, ada harapan azab itu selesai. Kalau azab itu hitungannya adalah sebanyak kerikil yang di bumi, kan bisa dihitung. Walaupun kita nggak bisa menghitung, tapi Allah bisa menghitung. Berarti akan ada kesempatan bahwa azab itu selesai, walaupun durasinya berabad-abad lamanya. Sebaliknya,
kalau orang beriman yang masuk surga dibalas oleh Allah di surganya sebanyak kerikil yang ada di bumi, la hazinu, maka mereka akan bersedih, karena artinya kenikmatan itu juga akan apa? Akan berakhir. Orang kafir senang karena azabnya akan berakhir, orang mukminnya akan bersedih karena juga kegembiraannya, kenikmatannya akan berakhir. Ya. Jadi labithina fi ahqaba itu tidak sedang membatasi bahwa orang kafir itu di neraka hanya sekian tahun karena hukum itu diterjemahkan atau ditafsirkan oleh beberapa ahli tafsir dengan bilangan, enggak. Tapi itu adalah menunjukkan tentang bahwa setiap selesai satu periode hukum akan datang periode berikutnya, sampai kapan? Khalidina fiha abada. Dan itu yang Allah tegaskan, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Juga ditegaskan dengan hadis, ya, idza dakhala ahlul jannatil jannata wa ahlun narin nar. Kalau penduduk surga seluruhnya sudah masuk surga, penduduk neraka semuanya sudah masuk neraka. Apa yang terjadi? Ji'a bil maut, akan dihadirkan kematian. Ya, kematian dihadirkan untuk kemudian kematian itu disembelih. Ya, kematian itu disembelih. Ya, lalu Allah berfirman, ya ahlan nar khuludun bila maut wa ya ahl jannati khuludun bila maut. Wahai penduduk neraka, setelah ini kalian kekal tidak ada kematian. Wahai penduduk surga, setelah ini adalah kalian kekal dan tidak ada kematian. Ya. Jadi ada kemungkinan bahwa firman Allah labithina fiha ahqaba itu terkait dengan ayat setelahnya, la yadzuquna fiha bardan wala syaraban, kemudian yuhditsullahu lahum ba'da dzalika 'adzaban min syaklin akhar wa nawin akhar. Setelah itu Allah akan ciptakan, Allah akan hadirkan azab dalam bentuk dan jenis yang lain, ya, yang setiap bentuk dan jenisnya dari fase yang pertama ke fase berikutnya jauh lebih menyakitkan dan lebih berat. A'adanallahu jami'an minan nar. Ya, semoga kita seluruhnya dijauhkan dan diselamatkan dari neraka. La yadzuquna fiha bardan wala syaraba. Ya. Kalimat al-bard, mereka tidak merasakan al-bard, kesejukan. Ya. Ada yang menafsirkan bahwa al-bard adalah an-naum. Mereka tidak pernah bisa merasakan tidur. Ya. Rehat nggak bisa. Mereka juga adalah tidak pernah merasakan apa? Yang dirasakan senantiasa adalah haus, ya. Yang dirasakan senantiasa adalah rasa haus dahaga saja. Ya, la yadzuquna fiha bardan wala syaraban. Ya, kecuali illa hamiman wa ghassaqa. Ya, kecuali hamim dan ghassaq. Ya. Al-hamim atau hamim qad ughliya hatta intaha harruhu. La yadzuquna fiha bardan wala syaraban illa hamiman. Mereka tidak merasakan kesejukan dan tidak pula minuman kecuali hamim. Apa itu hamim? Qad ughliya hatta intaha harruhu. Air yang sudah dididihkan hingga tingkat panas yang paling tinggi. Fahuwa kal muhli yashwil wujuh, ya, yang kalau diminum maka membakar seluruh tubuhnya, ya. Wal ghassaq qala ba'duhum, adapun ghassaq sebagian mereka mengatakan adalah masala min sadidi ahli jahannam. Ghassaq adalah apa yang mengalir dari nanah-nanah dan darah-darah para penduduk jahannam. Ya. Jadi minumannya panas-panasnya dan busuk adalah sebusuk-busuknya, tapi nggak bisa nolak, tidak bisa menolak.
dan itu yang akan diminum. Ya. Kalau di dunia orang bisa nolak, minta air dingin, yang hadir air panas, bisa ditunggu dan bisa mungkin nolak, saya nggak akan minum. Di akhirat mau nggak mau, ya itu yang akan diminumkan. Itu yang akan diminumkan, ya. Tiap hari minumannya adalah hamiman wa ghassaqa, ya, air yang sangat panas dan nanah-nanah yang berbau sangat busuk. Kemudian jazaan wifaqa, itu semua adalah jazaan wifaqa, ya. Dan ini bagian dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, ya, di mana Allah menyebutkan tentang balasan keburukan itu adalah dengan kalimat jazaan wifaqa, balasan yang setimpal. Berbeda dengan balasan untuk orang yang beriman, nanti di ayat yang akan datang adalah ataan, ya, apa? Ketika berbicara tentang orang yang beriman, innal muttaqina lil muttaqina mafaza hadaiqa wa anaba wa qawiba atraba, ya, wa ka'san dihaqa, la kemudian ataan hisaba, ya, pemberian yang Allah nggak akan hitung, ya. Jadi kalau kebaikan itu adalah balasannya dengan pemberian Allah yang Allah nggak akan pernah menghitung, semuanya dikasih sebanyak-banyaknya. Tapi keburukan, ya, Allah datangkan redaksi yang masih ada rahmatnya, kasih sayangnya, jazaan wifaqa, balasan yang setimpal. Kesalahan satu Allah balas dengan satu, kesalahan dua Allah balas dengan dua, kebaikan satu Allah balas dengan 10, dengan 700, dengan lipatan-lipatan yang Allah nggak pernah beritahu kepada umatnya berapa lipatan itu, ya. Jadi jazaan wifaqa itu sebenarnya ada unsur apa? Rahmat Allah kepada manusia, ya. Jadi kalaupun manusia itu kemudian dihukum karena perbuatannya, maka hukuman itu ya hukuman yang setimpal, hukuman yang sesuai dengan perbuatannya. Hadzal iqab alladzi uqiba bihi haula, kata Ibn Jarir At-Tabari, hukuman yang Allah berikan ini adalah kepada orang kafir fil akhirah, ya, fa'alahu bihim rabbuhum jazaan, Allah perlakukan mereka sebagai balasan, ay thawaban lahum ala af'alihim wa aqwalihim ar-radi'ah, balasan atas perbuatan dan ucapan mereka yang kotor, allati kanu ya'maluna fid dunya, yang dulu mereka lakukan di dunia, dan tidak Allah tambah, ya. Jadi keburukan itu wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha, balasan keburukan ya keburukan yang sama. Itu kasih sayangnya Allah kepada kita, ya. Maka man hamma bi hasanatin, man hamma bi sayyi'atin, orang yang baru punya greget berbuat buruk, enggak langsung dicatat. Jadi kalau orang punya greget berbuat buruk, Allah biarkan, ya, sampai dia ngomong, sampai dia berbuat. Kalau hanya greget saja di hati, niat, belum Allah catat. Sampai apa? Dilakukan atau tidak dilakukan? Ternyata dilakukan, dicatat satu keburukan. Enggak dilakukan, bisa jadi kebaikan, ya. Tidak dilakukan itu bisa jadi kebaikan kalau tidak melakukannya karena apa? Takut kepada Allah. Tapi kalau tidak dilakukannya, tidak jadinya karena takut kepada satpam, itu terhitung keburukan. Dia sudah melakukan, hanya enggak sukses saja. Tapi beda man hamma bi hasanatin falam ya'malha, orang punya niat berbuat baik, dipersiapkan niat itu, duitnya sudah disiapkan, ya, falam ya'malha, enggak jadi dilakukan, ya. Kenapa tiba-tiba
uang itu harus untuk kebutuhan pribadi dia yang sangat urgent misalnya, padahal sudah disiapkan untuk sedekah. Tiba-tiba ada yang sakit keluarganya, nggak jadi untuk sedekah, untuk bayar dokter, ditulis satu kebaikan karena sudah niat. Kalau ternyata terjadi kebaikan itu benar-benar disedekahkan, ditulis satu? Bukan ditulis satu. Al hasanatu bi asrati amthaliha. Setiap kebaikan itu Allah nilai 10 menjadi 100 menjadi 700 dan seterusnya. Jazaan wifaqa, ya. Jadi kalau orang berbuat buruk, ya balasnya keburukan yang sama. Innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzdzabu bi ayatina kidzaba wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba, ya, fadzuqu falan nazidakum illa adzaba. Ya. Kenapa mereka dibalas? Ya karena mereka dulu di dunia la yarjuna hisaba. Inna haula'il kufar, orang-orang kafir ketika di dunia adalah tidak pernah takut dengan hisab. Ya, bahkan tidak menganggap adanya hisab. Maka perbuatan orang yang tidak takut dengan hisab. Nyuri, bohong, kufur, zina, judi, khamar. Kenapa? Yang anggap tidak ada hisab. Tapi kalau orang menganggap ada hisab, dia akan tahan dirinya untuk kemudian tidak durhaka kepada Allah. Ya. Innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzdzabu, ditambah kemudian mereka mendustakan ayat-ayat Allah dengan sedusta-dustanya. Padahal wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba. Semua yang dilakukan manusia Allah catat dengan sebaik-baiknya. Kita lupa, Allah enggak lupa. Ya, mungkin kita lupa satu kebaikan kecil. Ya, ada kebaikan kecil kita lupa. Tercatat di sisi Allah dan Allah hadirkan di yaumul qiyamah. Ini dulu kamu punya kebaikan ini. Mungkin kamu lupa, diingatkan oleh Allah. Ya. Ada keburukan kecil yang mungkin kita sudah lupa keburukan itu. Ya. Wahsainahu, Allah sudah catat itu. Ya. Sehingga orang kafir heran dengan catatan-catatan malaikat yang detil itu. Ya, mali hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ya. Jadi lebih detail daripada CCTV kita. Ya. Kata orang kafir, ini buku catatan apa ini? Kok ada catatan yang la yughadiru saghiratan wala kabiratan, tidak meninggalkan perkara besar, tidak meninggalkan perkara kecil, kecuali semuanya dihitung, dicatat lengkap dengan detiknya, dengan jamnya. Lengkap sekali. Fadzuqu falan nazidakum illa adzaba, maka rasakanlah dan kami tidak akan menambahkan kepada kalian kecuali yang ditambahkan adalah terus yang ditambahkan itu adabnya. Ya, waliyadzubillah wa sallallahu wasallam, ya, wa baraka ala Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ya, kita berlindung pada Allah minan nar. Semoga kita, ya, dijauhkan Allah dari api neraka dan diselamatkan sehingga kita masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.